usus besar, dan terakhir anus. Ya, benar sekali. Kita beri aplaus dulu dong, Kak Isa. Jadi anak ibu semua, silakan Kak Isa. Terima kasih Isa. Apakah anak ibu semua sudah tahu? Nah, baik, kita masuk pada poin pertama, yaitu tentang pengertian sistem pencernaan. Nah, anak ibu kan sudah belajar tadi katanya tentang sistem pencernaan SMP. Nah, siapa yang masih ingat apa itu tentang sistem pencernaan? Sistem yang di dalamnya terdapat organ-organ yang bekerja. Apa, Bu? Nah, siapa yang masih ingat itu apa pengertian dari sistem pencernaan? Nah, itu kan sudah belajar. Nah, siapa yang masih ingat apa itu sistem pencernaan? Nah, pada diri. Jadi sistem pencernaan itu merupakan saluran yang nantinya menerima makanan saat kita makan. Jadi dia akan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh dan selanjutnya akan dikeluarkan melalui anus. Ya, bagus. Guru, ada yang pendapat lagi? Tentang pencernaan? Nah, sama. Jadi sistem pencernaan itu adalah saluran yang menerima makanan, baik itu dari nutrisi yang kita makan, yang akan menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Nah, sebelum menjadi sumber energi bagi tubuh kita, tentu diproses terlebih dahulu di dalam organ-organ tubuh. Nah, tadi kan anak ibu sudah menyebutkan organ-organ tubuh tersebut. Nah, pada organ tersebut tentu mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, pertama itu ada mulut. Nah, ibu tahu ini saudara mulut kan? Dan ibu semua punya mulut kan? Punya. Nah, kita lanjut ya. Nah, anak-anak ibu bisa melihat pada gambar yang di box ini. Pada gambar ini ada bagian organ sistem pencernaan secara keseluruhannya. Nah, itu ada pertama itu ada mulut. Nah, di dalam mulut ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan juga secara mekanik. Nah, secara kimiawi ini dibantu oleh enzim yang akan mengandung karbohidrat seperti yang kita makan itu ada nasi, ada apa? Ya Isa? Ada kentang, apa lagi? Banyak makanan dengan karbohidrat. Kemudian ada secara mekanik yaitu menelan dan mengunyah makanan yang dibantu oleh gigi. Nah, itu semua punya gigi kan? Nah, di dalam gigi itu akan dibantu oleh yang namanya ya, ya, air liur. Nah, air liur ini disebut dengan saliva yang akan membantu mengunyah proses makanan untuk menjadi yang lebih bersih dan juga lebih halus. Nah, kemudian akan diteruskan oleh ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat suatu gerakan yang disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini adalah mendorong makanan menuju lambung. Nah, di dalam lambung ini nanti terjadi suatu pencernaan atau pemecahan makanan di mana pemecahan makanan ini akan dibantu oleh enzim. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu tidak enzim apa saja yang membantu dalam proses pemecahan makanan yang ada di lambung? Siapa yang masih ingat? Amilase. Nah, pertama itu ada enzim amilase. Nah, anak ibu tahu apa itu fungsi dari enzim amilase? Memecah amilo menjadi glukosa. Itu memecah amilo menjadi glukosa. Nah, selain amilase, enzim apa lagi yang akan membantu pemecahan yang ada di lambung? Lipase. Nah, bagus. Kita ada enzim lipase. Nah, apa fungsi dari enzim lipase ini? Ada yang tahu? Memecah peptid. Nah, iya bagus. Memecah peptid menjadi Manusia sampai lipase. Nah, apa fungsi dari enzim lipase ini? Ada yang tahu? memecah peptid. Nah, iya bagus. Memecah peptid menjadi glukogen. glukogen. Menjadi
lemak. asam lemak dan gliserol. Jadi, Pepton menjadi asam lemak. ya pada dulu coba ulangi. Merubah pepton menjadi gliserol, Pepton menjadi lemak dan gliserol. gliserol. Asam lemak. Menjadi asam lemak atau menjadi gliserol? Menjadi gliserol, Bu. Yakin? Insyaallah, Bu. Oh iya. Ya Bu, gliserol. Menjadi gliserol. Yeay, pintar ya. Nah, selanjutnya itu tadi ada enzim amilase, ada enzim lipase, kemudian ada satu lagi itu enzim Tripsin. Amilase, ada enzim amilase, ada enzim lipase. Ya, siapa yang masih ingat enzim apa lagi? Tripsin. Amilase, protas. Itu kan aminase itu. Amilase, lipase, asimilase. Itu ada enzim Renin. Kencang enzim renin. Nah, enzim renin ini fungsinya tuh apa? Nah, ada yang tahu? menjaga tekanan darah, Bu. Menjaga tekanan darah, Mengubah protein menjadi kasein, Bu. menjadi kasein. Nah, setelah makanan tadi dibantu oleh enzim-enzim ini untuk memecahkannya menjadi lebih halus, kemudian akan diteruskan. Mana lagi akan diteruskan? Saya siapa ingat? Usus halus, Bu. Ya, benar sekali. Kita tepuk tangan dulu biar aku sudah dapat ekstra. Itu ke usus halus. Nah, dari Bu tadi kan sudah ditunjukkan oleh Isa, itu ada usus halus. Nah, usus halus ini kan terbagi menjadi 3 bagian. Nah, siapa yang masih ingat? Ya, pada Rita. Usus 12 jari. Ya. Usus kosong. Usus kosong. Kosong sama usus penyerapan. Ya, benar sekali. Ada yang dapat mengulangi kembali? Bu. Ya, pada ayah. Usus 12 jari, Bu. Usus kosong dan usus penyerapan. Nah, di bagian usus-usus ini kan ada 3 pembagian, halus, usus 12 jari, usus kosong, dan juga ada usus penyerapan. Nah, pada usus Duodenum, Bu. kemudian ada usus Kosong. Penyerapan. Khusus kosong. ya usus kosong Ilium. atau penyerapan. Nama lainnya? Jenem. Nama lainnya? Jenem. Ada yang masih ingat? Ilium itu usus kosong. Ilium, Bu. Kok usus kosong itu penyerapan? Beda ususnya. Nah, usus penyerapan itu sama dengan usus nama lainnya usus ilium. Ilium. Kemudian ada usus Kosong. Ibu itu usus kosong, bukannya tadi usus? Enggak, itu beda ususnya. Nah, beda kan? Nah, jadi Itu penyerapan. penyerapan ilium, Bu. Bawahnya baru kosong. Bu. Bentar tanya, Bu. ya Usus kosong itu maksudnya gimana ya, Bu? usus kosong. Ya, Bu. Ya, nama lainnya usus kosong apa? Jejunum. Nah, jejunum kan. Nah, nama lainnya juga adalah usus penyerapan. Nah, kita buat dulu ya bagian-bagiannya supaya nanti Ibu paham satu persatu. Pertama tadi ada usus kosong. Kosong. Kemudian ada usus Penyerapan. Nah, usus kosong ini nama lainnya adalah Jejunum. Kemudian penyerapan adalah Ilium. Nah, di dalam ketiga usus ini memiliki juga fungsi mereka masing-masing. Nah, di dalam duodenum ini memiliki enzim yang tadi pada lambung, tadi kan diteruskan dari lambung ke usus halus. Nah, dari usus halus ini
memiliki suatu enzim yang akan meneruskan ke genom. Nah, di dalam usus kosong itu, usus belajar ini memiliki suatu enzim yang akan membantu proses pencernaan makanan. Jadi masih diproses proses pencernaan makanan tersebut. Nah, nanti setelah diproses akan diteruskan ke genom. Nah, di genom ini juga membantu dalam proses penyerapan. Nah, sebelum dari proses penyerapan tentu ada kita lanjut kepada usus halus. Nah, di usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada usus duodenum, usus jejunum, dan juga ada usus ileum. Nah, pada usus 12 jari atau duodenum ini memiliki hubungan antara pankreas dan juga hati. Karena usus halus ini juga memiliki hubungan antara pankreas dan juga hati, sehingga ia memiliki suatu enzim yang dinamakan dengan enzim pencernaan pankreas atau disebut dengan enzim pencernaan empedu. Nah, pada enzim pada usus duodenum ini memiliki enzim pankreas. Nah, di mana enzim pankreas ini tadi kan juga terhubung dengan hati. Hati itu ada empedu. Nah, pada enzim pankreas ini pertama yaitu ada enzim tripsin. Nah, yang kedua itu ada enzim amilase dan juga ada enzim lipase. Nah, enzim dari tripsin ini adalah memecah pepton menjadi asam amino. Nah, enzim kedua itu ada enzim amilase, yaitu dia memecah amilo menjadi maltosa. Nah, yang ketiga yaitu ada enzim lipase, yaitu memecah asam lemak menjadi gliserol. Jadi, silakan diulangi kembali. Siapa yang masih ingat yang Ibu sampaikan tadi? Nama itu ada tripsin, dia mengubah pepton menjadi asam lemak. Pepton menjadi asam amino. Nah, kedua yaitu ada enzim amilase, dia mengubah amilo menjadi gula, menjadi maltosa. Nah, ketiga itu ada lipase, yaitu dia mengubah asam lemak, memecah ya, dia memecah lemak atau disebut dengan asam lemak ya, dia memecah asam lemak menjadi gliserol. Nah, dari makanan tersebut, dari makanan usus halus tadi, kemudian dibantu oleh usus 12 jari, yang dibantu dengan enzim-enzim terdapat di usus 12 jari ini untuk memecah makanan-makanan, kemudian disalurkan kembali ke usus kosong atau usus jejunum. Nah, usus jejunum ini terjadi pemecahan zat-zat makanan yang sebelum diserap oleh tubuh. Nah, jadi makanan yang kita makan tadi akan terjadi proses penyaringan atau yang akan menjadi nutrisi bagi tubuh kita. Nah, jadi pada usus jejunum inilah yang akan mengubah mana yang akan menjadi gula, mana yang akan menjadi protein, mana yang akan menjadi karbohidrat. Nah, sebelum nanti diserap oleh usus penyerapan. Jadi dia akan dipisah-pisah. Nah, mana yang nanti digunakan oleh tubuh kita, mana yang nanti tidak digunakan oleh tubuh kita. Nah, setelah pada proses penyerapan ini nanti diserap mana-mana yang diperlukan, kemudian nanti yang tidak diperlukan akan dibuang ke usus besar. Nah, jadi usus besar ini dia akan membantu proses pembuangan yang akan dibantu oleh suatu mikroorganisme. Nah, siapa yang tahu mikroorganisme apa yang membantu proses pembuangan atau pembusuk makanan? Ya, Mbak Dita.
Escherichia coli. Ya, Escherichia coli. itu bakteri E. coli. Nah, Ibu pernah tidak minum Yakult? Nah, Rasanya apa? Asam. Asam. Nah, kenapa kita dilarang minum Yakult itu banyak-banyak? karena di Yakult itu ada bakteri coli. Sebenarnya bukan bakteri probiotik, tapi boleh digunakan untuk kesehatan lambung. Cuma kalau terlalu banyak, jadi banyak bakteri di dalam terus bisa jadi kayak Ya, buat aja pencernaannya. Itu makanya kita dilarang secara berlebih-lebihan dalam memakan makanan ya. Karena Allah juga melarang kita berlebih-lebihan dalam melakukan segala sesuatu. Nah, jadi pada sistem pencernaan ini, pada usus besar ini akan membantu proses pembuangan yang dimana tadi yang tidak bisa diserap oleh usus penyerapan, maka akan dibantu oleh usus besar untuk membuang hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, yang akan dibantu oleh bakteri E. coli untuk melakukan pembusukan. Nah, jadi dalam bakteri ini, jika jumlahnya banyak di dalam tubuh, maka akan mengganggu proses pencernaan yang ada di dalam tubuh. Nah, jika bakteri itu tersebut di dalam tubuh pencernaan itu terkontrol, maka akan berdampak baik bagi pencernaan. Jadi kalau misalnya pencernaan itu tidak lancar, maka yang mengganggu tersebut adalah bakteri E. coli, baik itu nanti terlalu banyak maupun nanti terlalu sedikit. izin bertanya Bu. Ya, silakan Nurul. Kan ada namanya usus buntu Bu. Nah, Yang fungsi usus buntu itu apa? Atau usus buntu itu apa? Nah, usus buntu coba lihat di sini. Nah, siapa yang tahu di bagian usus buntu ini apa? Nah, ini kan. Nah, jadi usus buntu itu adalah bagian dari ujung usus besar. Nah, di bagian usus besar ini adalah usus buntu. Nah, usus buntu ini dia tidak bisa membantu proses penyerapan. Jadi saat kita memakan makanan seperti kan ada nih Bu, terdapat kasus kan, seperti kalau kita makan biji-biji, biji-biji cabai, biji-biji buah jambu biji, itu tidak boleh dimakan bijinya, maka akan menyebabkan usus buntu. Yang sebenarnya menyebabkan usus buntu itu adalah suatu makanan atau suatu pembuangan yang akan menghambat aluran proses pencernaan. Nah, dia kan tadi kan melakukan perjamuran pencernaan kan. Nah, tadi ada usus halus, ada usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Kemudian yang disebutkan tadi akan menjadi suatu energi dalam tubuh kita. Kemudian yang tidak diperlukan tubuh akan dibuang oleh usus besar. Nah, dari usus besar ini ada suatu makanan yang tidak bisa diserap oleh usus besar sehingga ia berkumpul di usus buntu. Nah, karena dia tidak dapat dikeluarkan kembali, jika akhirnya dia mengalami pembusukan di sini. Nah, karena itu dia mengalami pembusukan yang disebabkan oleh bakteri-bakteri jahat. Dia akan mengalami pembusukan sehingga akan menyebabkan terjadi gangguan pencernaan, sakit. Nah, karena itu harus dioperasi karena banyak infeksi yang akan mengganggu sistem pencernaan. Nah, karena itu pada usus buntu ini ada terdapat namanya operasi usus buntu karena harus dibuang. Jika tidak dibuang, maka akan mengganggu, dia akan menyebar bakteri-bakteri tersebut ke usus yang lainnya. Nah, jika sudah tersebar, maka tidak dapat lagi usus-usus hal tersebut melakukan tugasnya masing-masing, menyerap makanan-makanan tersebut. Kemudian, paham dulu? Yes, ada pertanyaan lagi dari kita? Izin bertanya Bu. Jadi apakah ada manfaat dari usus buntu? Nah, Apakah ada temannya manfaat yang lain? bertanya, ada yang tahu manfaat dari usus buntu? Ada manfaat dari usus buntu. Ayo, siapa yang tahu? Temannya bertanya. Karena semua ciptaan manusia itu mempunyai manfaatnya masing-masing. Nah,
Jadi temannya ada bertanya, apa guna dari usus buntu, Bu? Nah, siapa yang mau menjawab apa guna dari usus buntu? Saya, Bu. Nah, ya, silakan Aisyah. Nah, guna dari usus buntu ini, usus buntu itu disebut juga sebagai organ imunologik. Nah, di mana organ ini secara aktif berperan sebagai sekresi imunoglobulin, di mana berperan sebagai suatu sistem untuk kekebalan tubuh karena dia memiliki suatu kelenjar yang disebut dengan kelenjar limfoid. Nah, ya, kita beri hapus dulu dong, Pak Aisyah. Bagus sekali jawabannya. Nah, jadi itu dia tadi bahwa usus buntu itu memiliki manfaat dalam membantu sistem imun yang akan berperan penting dalam pertumbuhan bakteri. Nah, apakah kita sudah paham? Sudah, Bu. Nah, baik, bisa kita lanjutkan. Yaitu selanjutnya yaitu tadi sudah mengenalkan organ-organ pada sistem pencernaan, sudah mengetahui proses pencernaannya. Nah, kita lanjut kepada usus besar, di mana nanti setelah bakteri ekologi ini akan mengalami bakteri Ekologi, Bu. ya kan setelah Udah di video pada SMP kan Bu, ekologi. Nah, lanjut ya. Jadi setelah usus besar tadi melakukan proses pembuangan yang dibantukan oleh bakteri E. coli dalam proses pembusukan, sehingga proses pembusukan tersebut akan disalurkan ke rektum. Nah, di dalam rektum ini akan suatu gerakan yang akan membuat kita mengeluarkan kotoran melalui anus. Nah, Ibu semua paham sudah proses pencernaan yang ada di tubuh manusia? Paham, Bu. Nah, jika sudah paham, ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Bu. Nah, jika sudah paham, nah, Ibu akan memberikan suatu soal. Nah, Ibu akan memberikan soal. Nah, silakan anak-anak Ibu bentuk per kelompok. Nah, karena kita banyak teman yang tidak hadir, jadi kita buat saja 2 kelompok besar ya. Ini kelompok Nurul sama Ayah adalah kelompok 1, Aisyah dan juga Dita adalah kelompok 2. Nah, dalam menjawab pertanyaan ini, silakan anak-anak Ibu Nurul menjawab pertanyaan yang ada di nomor 1. Nah, Dita dan juga Aisyah kelompok 2 menjawab soal yang ada di nomor 2. Kemudian dipresentasikan ke depan hasil diskusinya. Nah, Ibu semua sudah paham? Sudah, Bu. Tugasnya masing-masing? Sudah, Bu. Nah, jadi Ibu beri waktu 5 menit untuk menyampaikan 10 menit lah Ibu. Berikan waktu 10 menit untuk mempresentasikan hasil diskusi anak-anak Ibu semua. Silakan. Iya, soalnya, Bu. Saya sebutkan. Itu yang kerja di buku kan Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah selesai semuanya. Sudah, Bu. Nah, siapa mau tampil dulu? Nah, kelompok 1 silakan. Baik, kami dari kelompok 1 Nah, kelompok yang lain silakan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sebutkan organ-organ sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu ada mulut, terus ada kerongkongan, esofagus, ada lambung, ada usus kecil, ada usus besar, terus terakhir anus. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kita beri hapus dulu dong buat kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Aisyah sudah mengikat kan? Ya, Bu. Nah, untuk soal nomor 1 itu
Sebutkan menjelaskan organ pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut, Bu. Jadi fungsi dari mulut ini untuk memasukkan makanan yang akan dicerna untuk saluran selanjutnya. Kemudian ada kerongkongan. Kerongkongan ini fungsinya untuk meneruskan makanan yang berasal dari mulut tadi, Bu. Kemudian setelah itu pergi ke lambung. Pada lambung itu nanti makanan itu akan diolah dan akan dipecah. Selanjutnya ke usus halus. Setelah makanan yang diolah tadi atau dipecah, kemudian pada usus halus ini akan memecah menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian pada usus halus ini nanti akan diteruskan ke usus besar, yang nantinya pada usus besar ini akan mengeluarkan makanan yang tidak berguna itu, atau akan membusukkan makanan, dan terakhir itu di anus akan dikeluarkan yang busuk tadi. Kita berikan dulu silakan membuatkan dulu. Jadi anak ibu semua sudah paham? Sudah, Bu. Nah, jika sudah paham, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada ibu tunjuk? Saya silakan simpulkan materi kita pada hari ini. Baik, Bu. Materi kita atau pembelajaran kita pada hari ini yaitu sistem pencernaan. Nah, di mana pertama itu ada pengertian sistem pencernaan, yang kedua itu ada organ-organ sistem pencernaan, yang ketiga ada proses pencernaan di manusia. Terdapat organ-organ sistem pencernaan itu yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Pada usus halus terdapat 3 usus. Yang pertama itu ada usus 12 jari, usus penyerapan, dan usus kosong. Baik, kita beri mulai buat. Jadi para ibu semua sudah paham tentang materi kita hari ini. Jadi ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat buat anda semua. Nah, kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Silakan anak ibu ulang-ulang materi selanjutnya, karena minggu depan kita akan melakukan kuis atau ulangan harian. Nah, silakan anak ibu sampaikan kepada temannya yang tidak hadir bahwa minggu depan kita akan melaksanakan kuis. Baik, jadi ibu pamit dulu. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.